Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram amma ba'du. Hadratul Qurama, para alim ulama, para kiai, ustadzah, para pembimbing, setia muassis, sesepuh, ini sepuh keluarga besar Yamit on Air, lebih khusus keluarga besar Tulip Mania, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kita hormati, oleh seluruh jajaran kepengurusan, ketua dan wakil ketua. Ini ketuanya siapa kemarin, lupa loh. Saya Bunda Isna yang baru. Oh, masih Bunda Isna, oke. Ibu Isna dan juga wakilnya, tak kira udah pelantikan ini. Serta seluruh jajaran kabinetnya yang mudah-mudahan senantiasa kabinet Fitri, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam membantu tugasnya, yang sangat saya banggakan. Sahabat-sahabat santriin, santriat, seluruh keluarga besar Yamit on Air, dari masing-masing kelompok yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu karena kulon boten apal. Yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin dan bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa berjumpa melalui online bersama keluarga besar Yamit on Air, dan juga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas seluruh atensinya yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan untuk tema yang akan kita kaji di kesempatan sore hari ini adalah risalah kitab Risalatus Syiyam. Ini saya mendapatkan referensi dari Bu Isna untuk fotonya sudah sampai, tapi kitabnya belum sampai. Maka mungkin nanti mukadimah akan saya baca untuk hasil foto ini saja, ya. Ini kitabnya sudah punya semua nomor tering. Sampun. Dereng ada yang punya, yang belum, yang belum segera yang beli. belum mendengarkan. Yang belum punya mendengarkan, yang sudah punya ya sambil menyimak kitabnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatus Syiyam ini dikarang oleh beliau Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali. Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali itu dari Kendal. Ada yang rumahnya Kendal. Dan ibu kiai ini panjenengan yang ngarang kitab Risalatus Syiyam nih. Nah, beliau inilah yang merilis sebuah Kendal. Kendal. Dan ini guru nih panjenengan teng Kendal yang punya kitab ini Risalatus Syiyam. Santri nipun Abah. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali itu yang paling diingat adalah beliau yang telah merumuskan ungkapan terakhir dalam sebuah surat atau dalam sebuah pidato yang dulu masyhur, yaitu billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah itu dulu beliau yang merintisnya. Umum disampaikan di mana-mana, akhir sebuah surat, ceramah, pidato itu diakhiri dengan yaitu tadi billahi taufik wal hidayah. Ya. Kalangan-kalangan Nahdliyin juga sama, pernah menggunakan itu dulu. Nah, akhirnya ungkapan itu umum digunakan oleh semua kelompok. NU juga pakai, Muhammadiyah juga pakai. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum. Nah, kemudian kekhasan daripada NU
kemudian dirubah dengan diganti wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu juga Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qondali yang merubah itu, biar NU punya kekhasan atau ciri khusus tersendiri. Itu makanya saat ini kalau pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu udah pasti NU-nya. Tapi kalau wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah itu umum, dipakai semua kalangan. Nah, dan ya. Nah, itu salah satu prestasi yang sekarang masih kita pakai. Adapun kitab Risalatus Syiyam ini menerangkan bab puasa, bab Idul Fitri, kemudian permasalahan hukum awal Ramadan. Kita kan tahu awal Ramadan ini dari dulu sampai sekarang pasti terjadi ikhtilaf antara yang menggunakan perhitungan hisab juga yang menggunakan perhitungan ru'yah. Apa bisa disamakan, Pak? Mboten saged. Karena landasan dasarnya beda. Hisab ini pakai perhitungan istima. Ru'yah ini adalah penglihatan. Nah, biasanya orang itu kena hukum kalau melihat. Orang itu kena hukum kalau melihat. Kalau Anda melihat kena hukum puasa. Maka puasa ini diberikan hukumnya kepada orang yang ru'yah, melihat hilal, melihat tanggal. Nah, ini. Nah, makanya dua ikhtilaf ini ya tetap nggak bisa disatukan. Maka di sini ada hukumnya tersendiri. Nah, ya. Dengan Iwamit on air nggak usah ribut. Pak, lo itu Muhammadiyah sama NU kok puasanya beda, lebarannya beda. Puasanya sebenarnya sama. Ya paling mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari itu nahan lapar haus, kemudian berbuka puasa, gitu. Idul Fitrinya juga sama, sholatnya ya Allah Akbar 7 takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, ini bacaannya seperti itu sama kan? Yang beda cuma tanggalnya. Idul Fitrinya sama, Ramadannya juga sama, yang beda hanya tanggalnya. Ngoten nggih. Imamin nggak usah bingung ngoten niku, gitu. Karena yang beda jangan disamakan, tapi yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya. Kemudian hukum daripada membayar zakatul fitri, zakat fitrah. Kemudian apa nih? Radio gitu, hukum ya, fitri. Kalian radio gitu. Dan juga hukumnya seorang perempuan yang melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian nisabnya urudut tijarah atau zakat perdagangan, kemudian zakat harta benda atau uang, ya, dan yang lain sebagainya. Ini bab-bab yang nanti dibahas di kitab Risalatus Syiyam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qondali. Ada ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalimat dari Hadratus Syekh Sahibul Fadilah, gitu. Beliau Kiai Bisri Mustafa, yang kita kenal beliau niki adalah ayahandanya Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, yang sekarang masih sugeng, yang sekarang masih ada. Beliau punya ayah namanya Kiai Bisri Mustafa. Apa yang beliau sampaikan dalam mukadimah kitab Risalatus Syiyam niki? Beliau menyampaikan bahwasanya Sohibu taklifat, orang yang mentaklif mengarang kitab Risalatus Syiyam, yakni Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qondali, gitu. Jadi Ahmad Abdul Hamid Al-Qondali yang mengarang kitab ini. Beliau menyampaikan adidah wan nasihah al-mufidah, segala bentuk hukum dan juga nasihat yang sangat berfaedah. Moga-moga hafizallahu wa nafa'ana bi'ulumihi. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan juga ilmu-ilmu beliau senantiasa diberikan kemanfaatan untuk kita. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau. Dan ini mukadimah yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi kaula sampun mutalaah sebagian saking risalah
asyam punika. Dan juga beliau merasa puas dan syukur dikarenakan sesuai dengan keterangan atau penjelasan dalam kitab-kitab yang lama, kitab-kitabipun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah kitabnya para sesepuh yang mengikuti thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga penjelasannya sangat mudah untuk diterima, mudah dipahami, untuk orang-orang yang notabene orang awam, tidak hanya santri saja, orang awam juga bisa memahami ini. Nah, maka dari itu beliau punya pengharapan. Kiai Bisri Mustafa ini berharap, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluberan daripada manfaat dari kitab Risalatul Syam ini, kemudian juga manfaat untuk siapa saja yang mau membaca, mau membaca apa yang dikarang oleh Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali ini. Wassalam, Bisri Mustafa, Rembang. Bulan Rabiul Akhir tahun 1376 atau bulan November tahun 1956. Ini yang menulis Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Kiai Haji Mustafa Bisri, Ageng Rembang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mukadimahnya. Mukadimah dari beliau Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal furqan kama anzala fihi at-Taurata wal Injila wal Zabur. Wa faralla siyamahu wa dha'afa lis-sha'imil ujur wa fadhala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jaza'. Alhamdulillah sekabe puji kulilai tetep kagungane Gusti Allah Ta'ala alladzi ja'ala kang wis dadekne sapa alladzi syahrul Ramadan ing wulan Ramadan didadekne sayyidah syuhur ing pira-pira gustine pira-pira wulan. Ramadan iku napa? Gustine bulan. Dari bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa. Wa anzalana nurun nike sapa Allah al-Qur'ana ing Al-Qur'an kama anzala kaya oleh nurun nike sapa Allah fi dalam Ramadan at-Taurat ing kitab Taurat wal Injilan dan kitab Injil wal Zaburan kitab Zabur. Ya Allah menurunkan kitab Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Sama halnya Allah juga menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur juga di bulan Ramadan meskipun tanggalnya berbeda. Ya. Jadi kitab-kitab samawi yang 4 itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Dan Allah mewajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah afali so'imihi al-ujura, dan Allah melipat gandakan pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Bahkan disampaikan dalam riwayat yang sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Munapal sampean gitu. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, maka dia akan diampuni dosa lampau selama 1 tahun. Jadi Ramadan ini 1 bulan tapi bisa menghapus dosa 11 bulan yang lalu. Maka orang yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan itu luar biasa. Jenengan kerja sebulan dibayar 1 tahun. Enak betul. Enak, zaman kerja cuma sebulan ibadah Ramadan tok. Gitu. Masa Ramadan tok dan itu menghapus dosa 1 tahun. Lumayan. Nah, kudune ya idealnya kalau dosa 1 ya kudune dihapus dengan satu kali taubat, gitu, atau satu kali istighfar atau 1 kali ibadah. Tapi Ramadan ini cuma 1 bulan, tapi bisa menghapus dosa yang 11 bulan yang sudah lampau. Maka utamanya di situ. Ya, ketika orang ini sebelum Ramadan sudah meninggal, gitu, padahal sebelumnya juga pernah berbuat salah. Nah, sementara kita ini ketika sebelum Ramadan banyak salahnya dipertemukan dengan bulan Ramadan kan baik enak. Makanya orang kalau berbahagia ketemu Ramadan itu sampai-sampai diperhentikan ini man fariha bidukhuli Ramadan karramahullahu jasadahu ala niran. Orang yang bahagia senang ketemu Ramadan maka jasadnya diharamkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dong jelas. Karena Ramadan ini pelebur dosa yang 11 bulan.
Dan semua kitab-kitab samawi yang 4 ini semuanya turun di bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan berpuasa dan melipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan. Afadhala qiyama wa ratab ali al-jaza. Dan juga Allah melipat gandakan, mengistimewakan orang-orang yang menungi ibadah. Qiyam itu bukan hanya sholat. Qiyam itu bukan hanya sholat. Jadi semua ibadah yang ditegakkan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Salawat salam mudah-mudahan terlibatkan pada Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan bersabda, idza afthara ahadukum falyuftir ala tamarin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu mufrun. Siapa yang kepingin berbuka puasa maka berbukalah dengan tamar, kurma. Fa illam yajid, kalau di Taiwan kurma agak sulit wak nyarinya. Falyuftir ala ma'in, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, karena itu juga suci. Jadi idealnya berbuka niku sing penting sing dibuka niku barang sing suci. Makanan juga suci, bukan hasil korupsi, bukan hasil maling, enggak hasil nyolong. Dan ya, jadi inilah istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jenengan teng Taiwan, Kanjeng Nabi niku bukane kurma, Pak. Kula kepengin kurma. Ternyata Kanjeng Nabi yang berbuka pakai kurma niku memerintahkan kita berbuka dengan apa yang ada. Yang penting suci. Jadi enggak usah nuntut kudu kurma mboten. Ya toh? Kanjeng Nabi ngendika, "Ka ono kurma, fa ilam yajid fal yuftir alama." Ini wis nganggo banyu. Orang zaman dahulu kalau bukanya pakai air, pakai apa lagi? Biar jenengan sekarang enak. Duit gitu. Orang dulu itu rekoso nek poso, ono banyu, ya bukane pakai air kayak gituan. Kayak gitu. Kalau kita menuntut ideal seperti Rasulullah, wong Rasulullah saja itu merintahkan kita kalau nggak ada kurma ya pakai air. Enak kan? Wa ala alihi dan sholawat mudah-mudahan kepada keluarganya kan Nabi wa ashabi dan juga sahabatnya Nabi Ilmati al-Budur. Itu beliau adalah sahabat-sahabat yang menjadi imam-imam yang sempurna. Kabatu Risalatus yang punika minangka kangge tuntunan. Ini karena orang Jawa yang ngarang, akhirnya bahasanya pakai bahasa Jawa. Saya baca nggih. Jadi Risalatus kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad, ya, Syekh Ahmad bin Abdul Hamid Al-Qandali. Niki tuntunan datang para sederek muslimin dan juga muslimat ingkang sami mbetahaken yang membutuhkan agar napa supados tambah piat gitu, tambah sregep anggenipun ngibadah, tambah sregep anggenipun nglakoni poso ing dalam bulan Ramadan ingkang Gusti Allah maringi ganjaran ingkang tikel. Maka Ramadan ini kenapa kita diperintahkan berpuasa? Karena di situ ada pahala yang berlipat ganda, betul nggih? Ada yang pahala yang berlipat ganda. Ya, makanya yang sanggup berpuasa, yang punya waktu, gitu, ya harus dijalankan karena ini perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ing usono pinuwun kula dan iki pinuwune Syekh Ahmad Abdul Hamid, pinuwune beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Risalatus Syiyam niki menjadi manfaat gitu sampai kepada hari akhir. Kemudian salajengipun menawi wonten ingkang kirang atau yang kurang tepat gitu, maka kita semuanya para sederek niki kersa leresaken atau membenahi, betul kan? Saha mungkin wis duwaya dosa kula yang sebuah kula pinaringan pangapunten dening Gusti Allah. Innallaha ta'ala wasi'ul maghfirah wa arhamur rahimin, dan Allah yang maha belas kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makalah mukadimahnya Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali yang ditulis pada tanggal 1 Rabiul Akhir awal pada tahun 1376 atau sekitar tanggal 5 Oktober tahun 1956 setelah tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusri Mustafa. Oke, ini mukadimahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk pada yang pertama, bab poso. Halaman 5. Syiamu Ramadan. Bab poso bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama nusapa surat Al-Baqarah ayat itu nih, ayat 182. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang beriman subhanallah dina kutibatin wajibake alaikum atas sira kabeh asyamu poso kama kutiba kaya oleh den wajibake apa poso ala ladina ing atas wong akeh mingko dikum kang tetep sadurunge sira kabeh la'alakum supaya ne sira kabeh niku tatakuna pada takwa sapa sira kabeh. Jadi poso niki diwajibkan kepada kita orang-orang beriman dan juga orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau mafhumnya dibalik berarti orang yang puasa niku orang yang bertakwa. Inti dari perintah puasa adalah untuk pribadi yang bertakwa, seperti mawon. Ya. Artinya wallahu a'lam. Dawuh dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ayat Al-Qur'an, wonten Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 182. Yang artinya apa? Ya bahasa Jawa karena orang Jawa. Eling-eling wong akeh kang padha iman sira kabeh diperintah diwajib nih lakoni poso kaya dene wong-wong kang sadurunge sira kabeh. Artinya apa? Orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu itu juga diperintahkan berpuasa. Gitu? Ya padha diwajibne poso kabeh. Supaya napa? Agar apa sih kita diperintah puasa? Supaya kita semuanya gitu takut niku nek basa Arabe wedi ya basa Arabe takwa nggih. Takwa datang Allah Subhanahu wa taala niki. Jadi wong kok wedi Gusti Allah ya poso. Wong poso niku mergo wedi Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Niki Syahrul Ramadan utawi wulan Ramadan alladzi kang unzila kang den turunake fi dalam Syahrul Ramadan al-Qur'anu Al-Qur'an dan juga kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Hudan sebagai petunjuk lin-nasi untuk manusia wa bayyinatin dan juga pembeda antara hak yang batil minal huda saking petunjuk wal furqan babayinatin dan penjelas sih minal huda saking petunjuk wal furqan dan juga yang membedakan antara hak yang batil. Maka famang syahida minkum siapa di antara kita yang menyaksikan bulan Ramadan falyasumhu maka berpuasalah. Jelas ya. Jadi berpuasa niki bagi orang yang melihat bulan Ramadan sudah melihat hilal. Karena orang melihat itu kena hukum. Jenengan sholat tapi gak ngerti nek klambi ini kena najis sah mboten salate sah nggih mboten. Tapi sampean kok ngerti klambi ini kena najis kok salat nggih mboten sah. Hukum itu untuk orang yang melihat, pamang syahida, orang yang melihat minkum asyahra. Ya tahu di antara kita melihat bulan Ramadan falyasum dimerintah puasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala Allah alam jauh dalam Gusti Allah Ta'ala wonten kitab suci Al-Quran surat Baqarah ayat ayat nomor 184. Bulan Ramadan iku wulan tumurune kitab suci Al-Quran kanggo pituduh lan tondo yekti katerangan pituduh atau kanggo mbedakne antara barang bener gitu untuk membedakan barang yang hak dan barang yang batil atau yang sah atau yang salah. Untuk siapa? Marang kabeh menungso. Mula sapa wonge menangi bulan Ramadan, mongko padha poso. Dan siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, awake dhewe kabeh niki ketemu bulan Ramadan diperintah wajib berpuasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Urul Islam wa qawaiduddin. Jadi kaidah atau landasan dasar dari beragama niku salah satu ono telu. Alaihin iku atase salasa usisaten jumenengake
ditegakkan oleh Islam, agama Islam. Ya, jadi agama Islam ini tegak karena 3 perkara. Pertama, man taraka wahidatan minhunna, siapa yang diantara kita meninggalkan salah satu di antara 3 perkara yang menjadi tegaknya agama Islam, maka fahuwa biha kafirun halalud dami, maka orang yang meninggalkan di antara 3 itu hukumnya dia masuk menjadi kategori orang yang kafir. Halalud dam, yang halal darahnya, yang kafir halal darah. Artinya apa? Allah ini menegakkan agama Islam memang berpijak dari tiga konsep. Konsep pertama adalah keyakinan. Kemudian syahadatu alla ilaha illallah. Nah, itu konsepnya ketika orang menegakkan agama Islam bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang masih punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam tegak. Gitu. Agama Islam tegak. Cuma ternyata tauhid ini zaman akhir ini sudah mulai sudah mulai nggak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala menungso niku. Gitu. Oh enggak, sehingga orang yang memeluk agama Islam, orang yang meyakini agama Islam itu malah ragu dengan dengan agamanya. Loh yo Islam kok di sini wong gak sukses, kadang ngono iku. Sing sukses kok wong Nasrani, wong Yahudi to, Pak. Ditenanan para Islam. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala niki menjadikan agama Islam ini sebagai penyelamat kita di dunia sampai di akhirat. Ketika ada orang yang selamat di dunianya saja, maka itu bukan menjadi prioritasnya Allah. Seketika di akhirat dia nggak jadi orang yang selamat. Oke. Nah, maka kan kita tahu siapa yang mendapatkan kesuksesan. Yang terbanyak ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak kepingin orang Islam yang berbuat kebaikan ini datang kepada Allah dengan membawa kesalahan. Wong Islam niku ibadah, gimana? Orang Islam punya dosa nggak? Punya. Dua salah nggak orang Islam? Dua salah. Maka orang Islam ketika sowan dengan Gusti Allah menghadap Allah kelak di yaumul qiyamah, ketika dia punya kesalahan, kan masih diproses, betul? Karena sing duwe dosa, sing duwe salah. Nah, salah wong Islam, salah wong ibadah niku oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni di dunianya. Mungkin dengan kehidupannya yang tidak ada kepastian. Kadang wong salat niku yo melarat, nggih mboten. Kadang wong sregep ngaji niku yo dadi wong sukses. Kadang tapi juga banyak yang sukses, jenengan nggak usah berkecil hati gitu. Artinya nopo? Ketika ada orang non-muslim yang notabene nggak yakin kepada Allah, kemudian sukses di dunia, kemudian dia juga banyak membawa kebaikan untuk peradaban dunia, dia akan datang kepada Allah dengan membawa kesalahan. Tetap datang kepada Allah membawa kesalahan. Kenapa? Karena kebaikan dia di dunia, api wong Yahudi Nasrani ning donya, sumbangsihnya orang Yahudi Nasrani untuk peradaban dunia, sehingga jenengan punya handphone bisa untuk ngaji, handphone bisa untuk syiar dakwah. Ini kan jasa siapa coba? Jasanya wong Yahudi Nasrani to niki. Handphone jenengan iki lho. Mosok sing gawe wong Islam kan bukan toh. Orang Yahudi Nasrani yang bikin kan. Itu kan jasa beliau-beliau itu kan. Apik ora itu? Apik. Nah, tapi Allah nggak kepengen orang Yahudi Nasrani menghadap Allah Subhanahu wa taala termasuk wong kafir niku menghadap Allah dengan membawa jasa kebaikan. Maka jasa kebaikan mereka oleh Allah sudah dibalas di dunia. Diberikan kesuksesan, diberikan fasilitas hidup, diberikan ilmu teknologi yang bisa membawa peradaban dunia menuju kemajuan yang sangat pesat sampai sekarang ini, gitu. Nah, nggak usah heran teknologi canggih yang menguasai orang-orang non-muslim. Karena Allah nggak kepingin orang-orang non-muslim itu nanti menghadap Allah tetap membawa kebaikan. Nah, agar nggak membawa kebaikan, orang non-muslim oleh Allah kebaikannya dibalas di dunia. Sukses, gitu. Yang menjadi, yang menjadi tokoh dalam peradaban dunia, perubahan dunia. Gitu. Ketika orang non-muslim, orang yang nggak bertauhid menghadap Allah, nggak membawa kebaikan, kan penak menghukumnya. Menghukumnya kan mudah, toh? Mudah, wes lebok nyentroko, wes beres. Kalau yang protes, loh saya dulu di dunia juga membawa kebaikan untuk umat manusia, ya Allah. Lo kan sudah dibalas di dunia dengan kesuksesan kamu, gitu.
gitu, dengan derajat yang kamu miliki, dan ilmu pengetahuan yang aku kasihkan kepadamu, sehingga di akhirat dia nggak punya kebaikan sama sekali. Nah, orang beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun orang beriman kan masih punya dosa, cek duwe salah dong, okay? Imamit on air enak sih nggak duwe salah, ke ono, semua pasti punya salah. Nah, salah Anda, salah kita, orang-orang Islam, orang-orang beriman, oleh Allah sudah dibalas di dunia. Dengan apa? Nggih, dengan niku salah satunya. Malah Pak, jadi wong Muslim kok susah kayak ini, gitu. Kadang juga ono sing sukses, kadang yo rezekinya seret dan lain sebagainya. Itu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kesalahan yang mungkin sudah kita kerjakan. Dan Allah hanya kepingin orang Islam, orang beriman itu menghadap Allah nggak punya salah. Sehingga kita menghadap Allah membawa kebaikan kita, gitu, membawa ibadah kita tanpa satu pun membawa kesalahan dan dosa. Maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia karena Allah menghilangkan kesalahan dan dosa kita selama 1 tahun. Jadi ngomong imamit on air bar Ramadan bar poso ono sing ninggal, ono sing mati, wonikus bersih Bu, gitu. Seperti anak yang baru dilahirkan ibunya, gitu. Yuladu ala fitratil Islam, anak yang baru lahir netepi fitrah suci beragama Islam, gak duwe salah. Allahumma amin. Tapi jangan dijadikan pergerakan, Ramadan mati aja, nggak boleh. Ngerti ya? Jadi Qawaiduddin salah satu, jadi tiangnya agama, tegaknya agama ini dibangun karena 3 konsep. Yang pertama tauhid. Tanpa tauhid agama nggak akan jadi. Kemudian as-sholatul maktubah, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang menjadi landasan berdirinya agama Islam. Yang menghancurkan Islam bukan orang non-muslim. Tenang, yang menghancurkan Islam bukan orang Israel. Yang menghancurkan Islam ya orang Islam itu sendiri ketika dia berani meninggalkan sholat yang wajib. Gitu. Kalau Islam hancur, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita. Aku Islami sholat turung lah. Karena tegaknya Islam itu bisolatil maktubah, dengan sholat fardu yang kita kerjakan. Udahlah, rusak-rusak zaman, kalau Anda masih sholat, Islam pasti tegak. Nggak usah pusing, nggak usah bingung. Wah, Islam nasibnya gimana 10 tahun, 20 tahun ke depan. Generasi muda kita sudah nggak mau belajar Islam. Terus pokoknya sholat toh, aman kok Islam. Kemudian yang ketiga, Shaum Ramadan, dengan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ingin Islamnya tegak, jalankan puasa. Ya. Ketika orang masih mau berpuasa di zaman akhir, Islam masih tegak. Kalau sudah nggak ada yang puasa, ya, ini alamat roboh Islam. Yang merobohkan bukan orang Islam, bukan orang lain. Yang merobohkan bukan musuh Islam, tapi orang Islam itu sendiri rata-rata. Ya, kalau Anda di Taiwan pasti tahu, paham, gitu. Wong Taiwan niku nek kenal Islam Bu, niku wis kapok. Yang dulunya judi sudah nggak judi lagi, yang dulunya makan babi sudah nggak makan babi lagi, yang dulunya mabuk sudah nggak mabuk lagi. Wong Indonesia, Islam nang Taiwan, takok agama Islam, cikuai aneh toh. Masih ada yang mabuk, masih ada yang judi, masih ada yang main perempuan. Padahal Islam. Berarti yang menghancurkan Islam siapa? Orang yang mengaku Islam itu sendiri, bukan orang lain. Gitu. Maka polemik kalau Islam di Taiwan nih, gitu. Bukan, karena saya kan sering ditanya orang Taiwan, itu orang Islam bukan orang Muslim? Ya Muslim, tapi kok masih mabuk, gimana? Karena orang Taiwan itu kalau udah Islam ya total semuanya berhenti, nggak mabuk, nggak makan babi, nggak judi, nggak main perempuan. Orang Indonesia kalau masih Islam abu-abu kan. Ya kadang ya sholat, kadang ya masih ya kadang yang poso Ramadan, kadang yang zino, kadang juga masih main perempuan. Tapi meskipun seperti itu, gitu, ketika seseorang berbuat jahat, maka ikutilah dengan kebaikan, dengan amal soleh. Ittabi'i sayyi'ah bil hasanah. Jadi ikutilah keburukanmu dengan kebaikanmu. Ya, kita paling tidak punya peluang lah. Pengerti bermaksiat terus sholat, payah sholat dilalah kok mati. Mati ini husnul khotimah. Gitu.
Oh yo bareng rasani tonggone terus poso, pas poso Ramadan kok mati yo posone husnul, apa matine husnul khotimah. Yo niku. Yo niku. Nah, makanya ya doa yang paling diajarkan Kanjeng Nabi adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi Allah itu yang membolak-balikkan hati. Pagi itu hati kita masih khusyuk poso gitu. Wis mulai maghrib Allah Akbar gitu. Udah berbuka, habis maghrib yang ngerumpi lagi gitu. Sing ngerasani meneh. Sing pacaran ya pacaran meneh. Naudzubillah min dzalik. Sesuk-esuk ya poso meneh, Pak. Puasa lagi. Habis buka ya nanti apa setelah sholat Idul Fitri sudah hari raya. Oh, Ramadan saya boleh menahan nafsu, menahan maksiat, menahan perbuatan dosa. Oh, nanti habis lebaran. Ono sing ngono iku. Ada yang seperti itu. Niki muga-muga gak ono lah. Si Wamit on air. Ada yang hadir, Pak. Oh, enggak ada yang hadir. Berarti ada tapi enggak ikut hadir ya. Ya alhamdulillah. Seolah Wamit Kalau hadir nanti tersinggung ya. Nanti jadi al-Islam usisa ala salah satin. Islam ini terbangun dari 3 konsep. Pertama konsep tauhid, kedua adalah sholatul maktubah, ketiga konsep dengan berpuasa Ramadan. Jadi Islam niku ya tauhid, menjalankan kewajiban, dan juga ada shaum Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah membangun mental kita. Gitu, karena orang puasa Ramadan ini tidak diukur dengan badan yang kuat enggak, badan yang kekar enggak, tapi tergantung mental kita. Badannya kuat kadang juga ada yang enggak puasa toh nggih. Ono wong kuru ya kula niki ya alhamdulillah hari ini puasa, Bu. Alhamdulillah. Besok gimana, Pak? Ya semoga-moga besok puasa meneh. Alhamdulillah. Rawahu Abu Ya'la. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokok dasar dari agama Islam ini ada 3. Yang pertama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua adalah sholatul maktubah, dan yang ketiga adalah shaum Ramadan. Monggo dipun lampahi niki nggih salate dipun lampahi gitu. Dengan saged jamaah teng masjid mushola alhamdulillah, mboten saged nggih salat qiyam, Pak. Saged salat ada tepat waktu alhamdulillah, mboten saged nggih. Ya salat qadha ngoten nggih. Yang penting jangan sampai ndak sholat. Poso, Pak, berat nih. Taiwan niki musim kerjaan rame, Pak. Majikan saya kejemnya nggak minta ampun. Saya nggak boleh puasa. Di poso nih. Ayo, poso ora sampean. Gak poso, Pak, nggak boleh, harus puasa. Carane pripun, Pak? Yo nanti goleki waktu sing longgar. Ya, boleh waktu sing longgar. Gak ono waktu, Pak. Yang penting jangan diingkari bahwa kita ini punya kewajiban puasa, jangan sampai diingkari. Oh, yang tawan gak bisa poso, gak usah poso, gak boleh. Gitu. Nah, kita harus tetap yakin puasa itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, pun meskipun kita ini nggak bisa mengerjakan karena gara-gara udzur, gara-gara malorot, gara-gara nggak ada kesempatan, gara-gara nggak diizinkan majikan dan lain sebagainya. Yang penting jangan diingkari. Kalau posone namung rong dino ndak masalah. Yang penting jangan nggak puasa sebulan penuh. Kullu ma la yudraku kulluh la yutraku juluh. Kalau kamu nggak bisa puasa sebulan penuh, yo paling nggak puasa 10 hari, puasalah 20 hari, puasalah 1 minggu. Yang penting jangan sampai babar blas nggak poso. Oke, bisa sama sekali, Pak, jangan diingkari. Kalau perintah puasa itu perintah wajib untuk kita. Yang penting kita yakin bahwa kita diperintahkan oleh Allah berpuasa. Perkara jenengan nggak bisa gara-gara kepepet majikan, nggak diizinkan majikan, gitu, dan lain sebagainya, itu soal lain. Yang penting hati kita tetap yakin puasa niki wajib. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 nggih menika nglakoni puasa bulan Ramadan nggih. Adapun keterangannya melihat ayat yang telah disebutkan di atas nggih nika cetha jelas pilih ingkang kewajiban nindakaken siam punika boten namung umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi min qablikum, dari umat-umat terdahulu ananging umat-umat yang terdahulu yang diperintahkan Allah puasa niki mungkin tata caranya tidak sama dengan yang kita kerjakan.
Ugi sampun dipun wajibaken nindakaken puasa umat-umat ingkang rumiyin namung tata caranipun ingkang benten. Caranya berpuasa orang-orang terdahulu dengan yang sekarang itu berbeda. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten kitab tareh niku dipun teraken kaum Yahudi halaman 7 yang punya kitab sing gak duwe ya ngrungokne wae. Orang-orang Yahudi zaman rumiyin, zaman dahulu, orang Yahudi niku sami kewajiban nindakaken poso. Ya, ingkang ing mangsa sedinten sedalu. Dadi wong Yahudi zaman dulu niku puasanya sehari semalam. Jenengan kan cuma sehari toh. Malam sampean mangan sak wareke gitu, ngombe sak hee. Nah, orang Yahudi riyen niku posone sedina sewengi, Bu. Gitu. Sampean nggak betah paling sedina sewengi. Orang Yahudi itu puasanya sehari semalam. Tidak boleh, nggak boten kenging nedom, boten kenging ngunjuk, nggak oleh mangan, nggak oleh ngombe sedina sewengi. Ayo pamit sanggup mboten? Kejawi namung sepisan, gitu. Ya, tadi setiap sehari semalam cuma makan sekali. Jenengan maghrib makan, habis maghrib makan, habis isya terawih makan lagi, nanti sahur lagi. Hari-hari biasa makan 3 hari sekali, kalau puasa makan 4 kali sehari, gitu. Hari-hari biasa kan 3 kali toh, pagi sarapan, siang makan, ini sore makan lagi. Hari biasa nih, Bu. Ramadan kadang lebih 3 kali. Gitu, maghrib buka puasa, habis maghrib nanti nambah makan lagi, gitu, habis isya nambah lagi, nanti sahur makan lagi. Lu nek dipikir malah gak ngirit ya wong poso yo. Malah ngorot gitu. Malah entek akeh. Biasane makame ping 3 nek mak apa. Biasane gak maem kolak nek poso tambah kolak, tambah jencunai cabarang. Wah. Selingan mawon ngoten. Tambah remu. Oh, tambah remu, alhamdulillah. Penting sehat awake. Jadi nek poso niki niate tirakat ternyata nggak dapat tirakatnya, Bu. Soalnya semakin tambah posone semakin tambah berat badane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iku adate kebiasaane posone wong Yahudi zaman riyin. Kewajiban punika lajeng dipun owahi piyambak kalih wong Yahudi dipun gantos siyamipun wiwit tengahing dalu tengah malam sampai tengahing rino. Jadi sampai tengah hari. Wonten agami Kristen niku juga sami rumiyin para pendeta niku sami-sami andamel ngawarni-warni tata caranipun poso utawa siam. Pendeta-pendeta niku riyen nggih poso, Bu. Kok sakniki poso napa mboten ngertos kok. Saweneh pendeta wonten ingkang lampahi siam daging, dadi gak mangan daging, kalau vegetarian. Ento pendeta gak mangan daging wonten nggih. Majikane Tapi kula bagus mboten lho, Bu. mangan daging, Bah. Nggih, gak mangan daging. Jenengan latihan, Bu, ojo mangan daging, ben gak ngamuk ae dino niku. Lho nggih to. Wong iku kakean mangan daging, lho iku yo akeh emosi nih. Kolesterol, Bah, naik. Yo tensinya naik, darahnya naik. Makanya ada istilah darah tinggi. Darah tinggi ya akhirnya gampang ngamukan, Bu. Bojone ra bener ngamuk. Anaknya gak beneran diamuk, tonggone gak beneran diamuk. Ya mungkin gara-gara kakean mangan daging, dikurangi, Bu. Bawaan bayi, Bah. Gawan bayi ngamuk jadi orang-orang dulu para pendeta niku nggih poso. Posone mboten maem daging vegetarian. Soalnya wonten ingkang siam gitu tigan tidak makan telur juga ada. Soalnya wonten ingkang siam ulam gak makan ikan juga ada. Mangkaten salajengipun nek sakniki ana sing ngrawat dan lain sebagainya, ana sing poso mutih, ana sing ngalong, macam-macam. Kasebat wonten kitab Injil Matius ingkang lami, Matius lama, perkawis siam punika sampun kedhawuhaken pasal 6 ayat nomor 16 dumugi ayat
18 kitab Matius lama ingkang antawisipun para tiyang nggih ingkang sami nyembah nggih, ingkang sami nyembah berhala utawi reca utawi patung lah. Nggih, anggenipun nglampahi siam namung fardhu. Nggih, namung fardhu ya badhe ngleremaken gitu. Nek perlu niku ya fardhu niku perlu nek wong Jawa badhe ngleremaken bentuning berhala-berhala utawi reca-reca ingkang kaanggep pangeran. Nggih. Karena orang dahulu kan yo nyembahi patung, berhala dan lain sebagainya. Agar berhala-berhala nggak murka, mereka poso, menjalankan ibadah puasa. Dan nanti kon napa kok poso? Ya biar berhalanya nggak marah. Ya, recone niki mboten murka. Ya, mboten marah. Niki orang zaman dahulu. Nah, saumpami para tiyang wau nglampahi setunggaling napa pendamelan ingkang kaanggep andadosaken benduning berhala utawa pangeran-pangeranipun reca patung-patung niku ingkang supados ampun ngantos napa jam pinten niki ampun ngantos kenging benduning pangeran wau. Jadi puasa itu hanya untuk biar nanti Tuhannya berhalanya nggak marah, itu aja. Itu beda kan tata caranya dengan puasa kita. Oke. Beda. Nah, piyambakipun nggih lajeng nglampahi siam. Kemudian baru puasa biar nggak marah Tuhannya. Tapi nek awake dhewe jenengan gak poso Gusti Allah muring mboten. Aman toh? Aman. Iwamit on air pemane sing gak poso Gusti Allah tenang, gitu. Tenang. Wis gak tau muring Gusti Allah yes gak poso wis benes. Nggih punika nilar dateng sedaya. Nggih menika nilar dateng sedaya perkawis ingkang dadosaken kepinginanipun. Nah, puasa ini juga ada yang menjalankan dengan meninggalkan segala sesuatu yang diinginkan. Jadi kepinginan jenengan apa? Sama tinggal niku juga sudah termasuk tirakat, Bu. Juga termasuk poso. Tapi ojo dilakoni sakniki Bu yo. Mau ditakoki Mbak Yu yo mit on air sampean poso. Tapi kok buka mong? Aku memang buka mangan sedina utuh, tapi aku ya kan kepengen tuku HP, tapi gak turuti. Dikira niku poso. Jadi meninggalkan keinginan seperti itu dianggap puasa. Orang zaman dulu ngoten. Ya. Ugi tansah nyenyuwun datang pangeranipun mugi-mugi sedaya itu dosanipun dipun ngapunten. Nah niki idealnya kita juga sama, kalau kita berpuasa ya mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ing nalika zaman sugengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman ketika Rasulullah masih hidup, nggih, para kaum Yahudi ingkang wonten negara Madinah kathah ingkang sami nglampahi siam. Dulu ketika Rasulullah masih hidup pun orang Yahudi di Madinah juga puasa. Banyak yang menjalankan puasa. Nggih wonten ingkang dinten Asyura, poso Asyura. Ngertos to? Asyura tanggal 10 Muharram. Ingkang nalika semanten dipun napa suwune priksa, priksa niku dimintai penjelasan gitu dening para sahabat Kanjeng Nabi gitu. Dening Kanjeng Nabi nggih. Dadi Kanjeng Nabi tanglet gitu, bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram? Dipun jawab, anggen kita nglampahi poso punika perlu mengeti dinten kawilujenganipun kaumnya Bani Israel saking penganiayaanipun Raja Fir'aun. Oh, ternyata posone wong Yahudi tanggal 10 Asyura niku untuk memperingati terbebasnya orang Bani Israel dari penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Dan niku posone zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Ada waktu tanya jawab 10 menit nggih.
nggak ada 10 menit. Nggak ada, ya wis 5 menit, 5 menit tanya jawab, monggo yang mau tanya langsung mawon. Pasportnya kalau mboten ngerti, gawe paspor dewi-dewi, ngoten nggih. Monggo. Iya. Risalah senja. Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Abah. Risalah senja. Ih, Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Abah bade bertanya, untuk seorang istri yang bekerja di luar negeri, lebih utama mana antara zakat fitrah sendiri di negeri tempat bekerja atau dizakatkan suami dari Indonesia, Abah? Hatur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang diberikan kepada masing-masing individu untuk mensucikan diri kita. Jadi setelah berpuasa, kesempurnaan puasa kita disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Atau nggih? Nah, kebiasaannya zakat fitrah itu yang membayarkan siapa? Istri atau suami? Biasanya yang membayarkan suaminya atau kepala rumah tangga. Karena istri, anak itu masih berada dalam tanggung jawab nafkah daripada suami. Itu nggih. Berarti aslinya sing punya tanggung jawab nafkahin jenengan itu bojone jenengan, Bu. Nyapa sampean teko Taiwan barang? Takok aku ya nih. Nyapa ya ambek teko Taiwan? Wong sing tanggung jawab nafkahin jenengan itu suami Anda. Cukup Kenapa ya, sampai? kurang. Boten cekap, Abah. Cekap Sapa muni kurang emang? emang. Ono sing muni kurang jare. Di rumah Bukan lah. kurang, Bu, tapi keinginan Anda terlalu berlebihan. Betul. Oh, betul loh, sama yang Aku betul bayar ini. utang, Bah. Betul, Bah. Betul, Bah. Tinggal bojone. semua ini. Bukannya nafkah dari suami kurang, tapi keinginan Anda yang terlalu berlebihan. Jadi tanggung jawab nafkah anak istri itu berada di suami, bukan di istri. Pak, suami saya pengangguran, nggak punya kerjaan, gimana? Kalau suami nggak bisa menafkahi anak dan istri atau keluarganya, maka tanggung jawab ini pindah ke istri. Karena tugas istri membantu suami. Nggak punya suami, Bah. Bantu suami. Taiwan nggak punya suami. Kalau nggak punya suami, segera nikah lagi. Jadi kan saya sampaikan, kewajiban nafkah itu ada di pihak suami. Istri anak itu tanggung jawab suami nafkahnya. Nek suami gak kerja pripun, Bah? Ambil gawean lontang-lantung. Oh, berarti kalau suaminya nggak mampu menafkahi, tanggung jawab nafkah ini pindah ke istri. Karena istri punya tanggung jawab membantu suami. Berarti wabit on air yang Taiwan ini niatnya ngrewangi bojone dewi-dewi, ora bojone wong lho nggih. Membantu suaminya untuk nafkahi keluarga. Ya, jadi seorang istri nggak punya kewajiban nafkah, jenengan wajib bantu. Ya, yang lebih utama yang bayarkan ya yang punya kewajiban nafkah, yaitu suaminya. Tapi nek suami ini gak duit Pak, nggih bayar zakat fitrah, maka yang wajib bayar istrinya. Nggih paham nggih? Ya, Bah. Mau sampean ojo ayel-ayelan. Lho Pak, sing wajib bayar zakat fitrah sampean. Wis mbuh, sampean di duit ra ora urusanmu. Enggak boleh. Istri juga punya kewajiban di situ ketika suami nggak mampu. Ngoten nggih. Terus Jadi kalau mau janda, bojone Bah. sampean ning omah gak ndek duit, arep bayar zakat fitrah kok gak ndek duit blas. Janda orang tuanya apa sendiri, Bah? Ngoten nggih. Pak Imron iki zakat kula kali bojo kula anak-anak kula. Kali bojo kula teng Indo mboten nyambut gawe, gak ndek duit. Ya sampean sing bayar zakat fitrah. Ngoten nggih. Ya, Bah. Terus kalau janda, Bah, orang tuanya atau sendiri, Bah? Dan orang tuanya Kalau mampu janda gitu. bayar sendiri. Oh, ada janda dia ibu-ibu juga. janda bayar sendiri. Janda kok ngomong ning. Kalau istri yang digantung lagi. gitu Bunda, anak abah pripun? Kalau seorang istri yang digantung gitu pripun? Apa tetap Istri kewajiban? digantung gimana maksudnya ini? Oh, istri Janda digantung gantung. mati berarti. Cerai. Cerai gitu abah, tapi suami sudah menikah gitu. Pripun itu? Oh, istri kalau sudah cerai yang bayar zakat sendiri.
Dewe. Boten cerai tapi suami sudah punya istri lagi ngeten. Pripun Tapi niku? belum Belum cerai, dicerai suami gitu udah loh, punya Mbak. istri lagi. Belum. Istrinya ini anu Iya. Ya suaminya yang bayar, berarti Anda kan masih punya suami. Kalau Anda masih punya suami yang tanggung jawab bayar zakat fitrah ya suami Anda. Oh, Orang begitu. gelem bayar Pak pripun, sampean bayar dhewe. Boten. Oke. Nggih. Kalau bayar dewe. Zakat fitrah ini wajib untuk menyempurnakan puasa kita kok. Terus sampun maghrib loh kayak ini. Nggih. Berarti suami boten wajib ngasih zakat nggih apa? Niku. Boten wajib Kalau nggih. Anda masih dalam tanggung jawab suami Anda, maka yang wajib bayar zakat fitrah ya suami Anda. Karena Anda sebagai tanggung jawab dari suami. Suami gak gelem bayar nih bah pripun, sampean bayar sendiri. Biar dewe, Bu. Jangan sampai nggak bayar. Suami ini gak gelem bayar, sampean yo mau bayar. Pak, iku urusan bojoku. Gaji 2 juta Bu. Anu apa? Lu zakat fitrah lo cuma 200 NT. Gimana? Ini bojone. Nggih, Pak. 200 wis susah karo impak, Bah. Wis, Bah. Kalau nggak punya uang 200 NT itu iPhone-nya gadekan bisa. Betul. Betul. Oh, nah. Nah, gitu. Oh iya amit on air Bayar masuk Pak, ya. 500 kok. Tuku sepatu wis 1.500 kok. Udah 200 aja. Nah, nggih, Bang. Boten anu pingin ngertos silsilah ngeten Bu. Apa silsilah kalau Oke. istri belum dicerai tapi sudah Yo, kalau nggak punya apa-apa ya cincinnya disopot dulu lah atau kalungnya untuk zakat fitrah kan alhamdulillah. Gemise koper-koperan bah, gemise. Ngerti ya, Bah, iki ngerti nek dongo cincin. Pertanyaan Ngerti satu lagi aku boleh amit on Abah? air pegawai luar negeri kabeh kok. Pertanyaan satu lagi sampun. Telas nggih. Ngapunten iki sampun maghrib kula undur dulu undur diri nggih. dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.